Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita tinggalkan seluruh masalah, seluruh problema, seluruh bagian yang menghalangi kita dalam menyembah Allah. Kita akan menenangkan hati pikiran kita untuk datang dalam hadirat Allah. Kita bersama-sama akan masuk di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Kita akan siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 219. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turut, pasti kita luput dan segala yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat. Hanya harap bakti, tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terang bercahaya matahari, tiada bimbang takut, tiada pun bersungut bagi orang yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat. Hanya harap bakti, tidak nyata sekalian berkat suka Tuhan sampai kita serahkan diri, jiwa harta sekalian atas mesbah Tuhan, dan tetap berharap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat. Hanya harap bakti, dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat. Hanya harap bakti. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan nyanyikan satu pujian yang menyatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Akhir dari pujian ini Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Klerek Setia akan memimpin kita dengan doa pembukaan.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membawa damai di hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahtala Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahtala Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahtala Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Kami datang kepadamu, ya Allah, pencipta segalanya, Allah yang mengasihi kami, Allah yang Immanuel, yang telah menebus dan menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami yang telah jatuh, kami yang telah terhilang, terbuang dari hadapan Allah, oleh karena rahmat dan anugerah-Mu yang besar, kami boleh diselamatkan, kami diampuni, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah, umat ketebusan-Mu, menjadi gereja Tuhan, milik Allah semata-mata. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa, kebaikan-Mu, kuasa-Mu, dan penyertaan-Mu yang sungguh ajaib, nyata bagi kami semua, hari lepas hari ya Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan sudah menyertai kami semua, keluar dan masuk dalam segala aktivitas kami, bahkan dalam segala keadaan, baik susah dan senang, Engkau ada dan menyertai kami. Bahkan tangan-Mu senantiasa terulur untuk mengangkat kami, untuk menolong kami, dan terus memberkati kami. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, hari perhentian-Mu,
kami anak-anak-Mu telah datang ke dalam rumah-Mu dengan satu tujuan. Kami datang untuk kami menyembah Tuhan, untuk mensyukuri segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kami datang membawa segala beban dan pergumulan hidup kami. Kami datang untuk terus belajar akan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga hidup kami terus dibersihkan, kami terus dibentuk lewat tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah lewat ibadah hari ini ya Tuhan, kami semua diteguhkan untuk terus berjalan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap dan rindu untuk bersekutu dengan kami, rindu untuk menikmati semua penyembahan kami. Dan biarlah lewat ibadah ini ya Tuhan, kami semua boleh terus dibawa masuk lebih dalam, menikmati kasih dan kebaikan-Mu, mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang indah bagi kami. Berkatilah kami semua yang sudah hadir, yang akan hadir. Berkati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, pakai bibir mulut mereka, sehingga setiap kalimat kata yang kami dengar dan semua yang kami lihat, kami renungkan, kami lakukan lewat ibadah ini, menjadi berkat yang besar dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau berkuasa atas ibadah ini. Kami serahkan dari awal sampai kepada akhirnya, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Kami buka habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Gembala. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kemenangan Iman yang Besar, nomor 307, halaman 272. Firman Tuhan yang tertulis di Kemenangan Iman yang Besar di bagian-bagian akhir, nomor 307 halaman 272. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tidak membawa Kemenangan Iman yang Besar, kita bisa lihat ada tertulis di depan layar monitor. Saya akan membaca cetakan yang tipis atau yang ganjil. Ibu Bapak jemaat Tuhan membaca cetakan yang tebal atau yang genap. Dan dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Puji-pujian akan Allah. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai malaikat-malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Tiga bagian terakhir kita baca bersama-sama. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah mengikat tunduknya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya.
Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab baginya Israel menjadi milik kesayangannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua ada hari ini karena anugerah dan penyelamatan Tuhan. Sehingga kita harus datang dan terus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan bermasmur baginya karena namanya itu sangat luar biasa baik. Sebagai orang beriman di segala zaman dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 207. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, dan seterusnya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, sungguh agung nama Yesus. Hati kita bergema bila kita dirangkulnya, kesukaan pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Ialah yang setia untuk menjaga kita dalam suka, dalam duka, dalam problema hidup, dalam berbagai tantangan. Mungkin saudara kita ketika kita baik dia akan datang, tapi ketika dia lihat kita dalam keterpurukan mungkin dia akan pergi. Ketika kita ada dalam masalah, dalam berbagai tantangan, mungkin dia hanya bisa mengatakan kasihan. Tetapi Tuhan kita, Dialah yang setia merangkul kita, melindungi kita, memberitahukan kepada kita bahwa anakku, aku sangat mengasihimu. Nyanyian kemenangan iman nomor 286.
panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihebohnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tertetam, dari cerdas di depanku datang air yang sedang, dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijadikan perhentian di rumahnya yang megah. Bila aku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Puji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi nyanyian kemenangan iman nomor 244. Ini hari khusus kita memuliakan Tuhan. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhayat disucikan darah, ada kuasa heran, ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalan, kalau mau masuk selamatlah. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Jika Allah dihadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku hilangkan salah dosa. Bersaksi dengan iman, bersaksi dengan iman yang berani. Ada kuasanya darah Tuhan. Berilah kabar itu dengan bukti, darah Al-Masih selamatkan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku
hilangkan segala dosa. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Saya belum pernah dengar ada satu orang pun yang menyatakan bahwa Dia sanggup menghapus dosa kita. Tapi Dia adalah Tuhan Yesus yang hebat yang kita sembah. Dia memberi jaminan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Dia siap menyelesaikan seluruh problema, dosa dan semua yang menghalangi kita untuk memiliki anugerah penyelamatan yang kekal. Terpujilah Tuhan Allah kita yang dahsyat. Kita tidak sia-sia sembah Dia, karena Dia bertanggung jawab dalam hidup ini. Kita nyanyikan satu pujian yang menyatakan serahkanlah hidupmu padanya. Dan dua syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian
Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang sanggup menolong kami, sanggup melepaskan kami, sanggup mengangkat kami, dan sanggup terus memimpin kami kepada rencana dan kehendak-Mu yang indah, ajaib, besar dan luar biasa bagi kami. Kami bersyukur di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan dan masalah, tetapi ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai kami. Bahkan Engkau Allah yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sertai bahkan ada di dalam kami. Tatkala kami percaya, kami membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami dimeteraikan dengan Roh Kudus, Roh Kudus yang terus memimpin kami, mengarahkan, menghibur, menguatkan, dan terus membawa kami untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk semua kasih dan setia-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, dan semua yang baik yang sudah kami lihat, kami alami, kami rasakan terjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Siapakah kami? Kami orang yang tidak benar, kami orang yang berdosa, orang yang tidak layak, tetapi hanya karena anugerah-Mu kami boleh diampuni, kami dilayakkan, dan kami boleh mendapatkan satu anugerah yang besar dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Bukan hebat, kuat, dan gagahnya kami. Bukan kami layak di hadapan-Mu ya Bapa, tetapi hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus menghargai anugerah keselamatan yang Engkau beri bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar dalam menjalani hidup ini seringkali kami menyakiti hati-Mu, seringkali kami membelakangi Tuhan, seringkali kami mengikuti pikiran-pikiran kami, rancangan-rancangan kami. Tolong kami supaya hidup yang sisa ini kami sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu. Kami memberi diri kami untuk hidup dan memuliakan Tuhan, sehingga hidup yang singkat ini boleh menjadi berarti, sehingga tatkala kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh berdiri dan kami boleh disambut oleh Tuhan, dan kami menerima upah mahkota pahala yang besar yang Tuhan Engkau janjikan, Engkau sediakan bagi kami semua yang percaya, yang setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk jemaat Karmel di tempat ini. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan terus memimpin, menyertai sampai kepada kesudahannya. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan panggil, utus, tempatkan melayani. Urapi mereka terus dengan kuasa-Mu. Pakai menjadi alat indah dalam tangan Tuhan, mempersiapkan seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Mereka hidup seperti yang Tuhan mau, dan kelak mereka boleh memuliakan Tuhan, hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Dunia ini hanya sementara saja, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Karena tujuan hidup kami sesungguhnya, kami harus pulang ke surga. Kami harus bertemu dengan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, berkati semua majelis yang Tuhan pilih tetapkan untuk melayani. Urapi mereka terus dengan kuasa-Mu, teguhkan dan pakai menjadi alat yang indah dalam tangan-Mu. Pribadi dan keluarga Tuhan Engkau menyertai. Engkau pakai sehingga boleh terus berdiri di hadapan Tuhan
dan melayani Tuhan. Berkati semua pengurus yang lain, baik bidang maupun komisi-komisi, baik komisi anak dan remaja, pemuda, pelayanan perempuan, dan juga pelayanan kaum bapa. Tuhan memberkati lewat komisi itu. Biarlah kami semua terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, pengenalan kami kepada Kristus, dan kami boleh bertumbuh, berakar di dalam firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang adalah pelita bagi kaki kami, sehingga berjalan di dalam dunia yang penuh tantangan, kami tidak tersesat, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi firman Tuhan menjadi pedoman untuk kami berjalan di dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih ya Bapa. Dunia terus bergelora, dunia terus menawarkan hal-hal yang bersifat semu, bersifat sementara, yang hanya untuk memikat kami, menarik kami, supaya kami tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada kerajaan Allah, tidak fokus kepada rencana Tuhan yang besar. Tetapi biarlah Roh Kudus akan terus memimpin kami, sehingga kami tidak tergiur, kami tidak terseret, tetapi kami terus berjalan dan hidup melayani Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, Tuhan juga pelihara mereka, teguhkan iman dan pengharapan di dalam segala masalah, tantangan, kesulitan, apapun yang menjadi problema hidup mereka. Biarlah Tuhan hadir, memberikan kekuatan iman yang teguh, supaya mereka tetap memandang kepada Kristus, mereka tetap bersandar kepada firman Tuhan, dan mereka terus mengalami semua yang baik. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sungguh menjadi bagian mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami doakan mereka yang sedang sakit, mereka yang lemah, mereka yang sedang bersusah hati, berbeban berat, mereka yang sedang terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan semua kepentingan duniawi. Biarlah oleh anugerah-Mu ya Bapa, Engkau boleh datang dan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan, damai dan sukacita, pengharapan yang baru, sehingga mereka boleh terus berdiri dan terus mengiring Tuhan. Kami berdoa mereka sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, Tuhan memberkati, supaya mereka dapat menjalankan tugas panggilan mereka sebagai bapa, sebagai suami, sebagai kepala di dalam keluarga. Mereka boleh menjadi alat yang indah, membawa semua anggota keluarga mereka untuk hidup mencari Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati semua pekerjaan, profesi, usaha, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan hadir, Engkau menjaga mereka, Engkau memimpin dan Engkau terus memberkati, sehingga berkat Tuhan terus mengalir, tercurah, memelihara hidup mereka. Dan dengan berkat itu juga mereka pakai memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan mereka terus menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu, semua istri-istri di dalam jemaat ini. Biarlah mereka juga boleh menjalankan tugas, fungsi, peran mereka seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Beri kekuatan, hikmat dan bijaksana, iman yang teguh untuk menjadi penopang di dalam keluarga dan rumah tangga. Berkati semua yang mereka buat, mereka kerjakan, hari lepas hari, 24 jam mereka mengurus rumah tangga. Biarlah kasih dan setia Tuhan menyertai mereka, menjadi ibu-ibu, istri-istri yang takut akan Tuhan, yang bijaksana, dan boleh menjadi alat indah di dalam tangan Tuhan. Berkati semua anak-anak yang ada di dalam keluarga-keluarga di dalam jemaat ini, baik yang ada di dalam kandungan, anak-anak kecil, bayi, balita, remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Tuhan memberkati,
beri mereka pertumbuhan yang baik, sehat dan kuat. Tuhan lengkapi dengan talenta, dengan karunia, dengan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah sejak masa muda mereka dipersiapkan oleh Tuhan lewat orang-orang yang luar biasa, baik di dalam keluarga, oleh orang-orang tua rohani mereka, dan oleh Tuhan sendiri, sehingga kelak mereka dipakai oleh Tuhan menjadi tiang-tiang di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Doakan mereka yang sedang berpendidikan di semua tingkatan ya Tuhan, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, pelajar mahasiswa, hamba serahkan semua yang bersekolah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka, beri hikmat dan bijaksana, beri mereka semangat, rajin untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mempersiapkan diri mereka. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, dana dan biaya. Biarlah setiap tahapan mereka dapat menyelesaikannya, karena Tuhan hadir memimpin, menolong dan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, pakai mereka semua jadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang membedakan mana yang baik benar dan memuliakan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus dari semua pergaulan-pergaulan dunia dengan pergaulan yang tidak benar, yang merusak mereka, yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Kiranya Roh Kudus akan menyertai mereka dengan hikmat dan bijaksana, terangi pikiran hati mereka supaya mereka hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Kami doakan mereka yang sedang dingin, hatinya sedang dingin, hatinya sedang gundah-gulana, hati dipenuhi dengan segala sesuatu yang membuat hidupnya tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus serangi hatinya, Engkau kuduskan hatinya, biarlah hatinya boleh sungguh terpaut kepada Tuhan, dan di dalam dari hati itulah akan terpancar suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat di mana saja mereka berada. Makasih ya Tuhan, doakan untuk orang tua yang lanjut usia, Tuhan memberkati menjadi teman sobat yang sejati, menyertai hari-hari hidup masa tua mereka. Mereka terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa semua program dalam jemaat Tuhan terus memimpin dan memberkati. Ibadah raya, ibadah semua komisi yang ada, Tuhan memberkati. Doakan juga untuk perkunjungan pastoral hamba Tuhan. Tuhan menyertai, memimpin dan memberkati, menjadi alat yang indah, sehingga kami boleh terus hidup dan memuliakan Tuhan. Karena ada Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mau menolong, mengangkat dan membawa kami kepada rencana dan tujuan Tuhan yang luar biasa. Makasih ya Bapak. Doakan program pembangunan, doakan untuk multimedia, doakan untuk ekonomi jemaat, doakan untuk semua bidang dalam jemaat. Tuhan kiranya akan memberkati semua program yang sudah kami susun, kami buat, kami sepakati, kami doakan. Biarlah kami boleh bertanggung jawab menjalankan semuanya itu sebagai suatu bentuk pelayanan kami, kasih kami, hidup kami untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk semua ini ke dalam tangan kuasa panitia perayaan Natal yang sudah terbentuk. Tuhan memberkati sehingga dapat mensukseskan perayaan Natal tahun ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkati kami semua supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, bertanggung jawab di dalam kami memuliakan Tuhan dan memajukan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat Karmel di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, semua anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan
mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai hari Maranatha. Yesus kembali jemput kami semua. Berkati bangsa Indonesia, baik Presiden, Wakil, seluruh Kabinet Menteri, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan takut akan Tuhan, menjalankan semua tugas fungsi peran mereka. Kami rindu biarlah keadilan sosial terjadi bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai kepada Merauke. Tuhan hadir dan memberkatinya. Berdoa untuk semua pelayanan misi di seluruh dunia di bawah kolong langit ini. Mereka yang sedang dikutus ada di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang susah, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan kepada mereka yang jauh, mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Engkau sertai mereka ya Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, heran dan besar, sehingga lewat kehadiran mereka, lewat pemberitaan mereka, lewat semua sarana yang mereka pakai, biar ada banyak orang boleh mendengar, mereka percaya dan telah mereka diselamatkan sesuai rencana Tuhan. Biarlah Injil terus diberitakan kepada segala bangsa sehingga tibalah kesudahannya. Yesus datang kembali menjemput semua orang yang percaya dan bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati terus kelanjutan ibadah kami, kami semua yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan kami. Kalau ada yang berdoa untuk sesuatu hal, sesuatu masalah, suatu pergumulan, suatu rencana, keinginan, cita-citanya, dalam nama Yesus, Tuhan Engkau dengar doanya. Tuhan Engkau hadir sertai dan mencurahkan anugerah-Mu. Berkati kelanjutan ibadah kami, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, urapi dan pakai hamba-Mu. Siapkan kami semua, ditaruh rasa lapar dan haus untuk mencari kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan berkati persembahan yang sebentar kami beri, biarlah kami memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan Engkau beri pada kami. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, kami memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada yang sakit, lemah, susah, beban berat, Tuhan angkat mereka, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Terpuji nama-Mu, sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah membantu kita dengan nasihat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 208. Nyanyian kemenangan iman nomor 208. Kita nyanyikan baik pertama, kedua, dan baik ketiga dalam keadaan berdiri. Dan firman Tuhan hari ini akan dipimpin oleh hamba-Nya Bapak Panelis Dunia Menuhan Hastia. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup dan seterusnya. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang terindah, wajib ku nyatalah, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup.
Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa dengarlah Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya suka dan sentosa. Injil Elo, Injil Heran, Injil yang beri hidup. Injil Elo, Injil Heran, Injil yang beri hidup. Merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup. Ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, sucikanlah jiwa. Injil Elo, Injil Heran, Injil yang beri hidup. Injil Elo, Injil Heran, Injil yang beri hidup. Bapa di surga, terima kasih anugerah Tuhan yang Kau beri bagi kami. Kami diberi waktu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, untuk menyampaikan firman yang murni yang dari Tuhan. Dan segala hal yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengganggu konsentrasi dan pikiran kami hardik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Roh Kudus akan pimpin kami, hati dan pikiran kami. Jadikan telinga kami, hati kami, tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga iblis, setan tidak akan ambil firman itu, tetapi dapat bertumbuh, berakar, berbuah, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Berbicara bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 59. Ini ayat cukup panjang dan kita baca sebagian saja dan nanti sambil kita akan melihat bagian-bagian ayat-ayat yang akan saya bagikan kepada kita semua. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25, kita baca ayat 25 sampai ayat 28. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 29. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah perkataan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia." Kita lanjut ayat 30 sampai 31. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?"
nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti yang ada tertulis, mereka diberi makan roti dari sorga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, shalom. Ya, Bapak Ibu, kita berbahagia hari ini karena kita kembali ada di dalam rumah Tuhan untuk mendengar dan bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan saya berikan siang hari ini yaitu Akulah roti hidup, sesuai dengan perkataan Yesus yang ada di dalam perikop ini. Nanti lihat di ayat 32 sampai ayat 59, ada 3 kali Yesus berkata bahwa Akulah roti hidup, akulah roti yang telah turun dari sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, kita melihat di sana bahwa Yesus memberikan 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini mukjizat yang luar biasa yang belum pernah terjadi dan dilakukan oleh manusia sampai hari ini. Nah coba perhatikan di ayat 15, setelah orang banyak itu selesai makan. Biasanya kalau ada pertemuan itu, ada acara pernikahan itu kan pasti pulang ke rumah masing-masing. Yang tinggal di tempat siapa? Ya beres-beres tuan rumah dan lain sebagainya, ya dia bersihkan segala sesuatu. Ayat 15 dari pasal 6 dikatakan bahwa ketika mereka sedang makan, maka Yesus menyingkir seorang diri ke gunung. Kenapa dia menyingkir? Karena ada tujuan orang banyak yang makan roti ini, yaitu hendak menjadikan dia sebagai raja atas mereka. Nah, sebagai raja atas mereka, mungkin mereka mau supaya bangsa Israel berdiri sendiri, karena waktu itu orang Israel berada di bawah kuasa pemerintahan Romawi. Jadi mereka mau mandiri sendiri, berdiri sendiri, menjadi bangsa sendiri, dan Yesus ini mau mereka jadikan sebagai raja atas mereka. Nah dia itu dikatakan bahwa mengetahui hal itu, maka Yesus menyingkir dari tengah-tengah mereka. Lalu dia pergi ke gunung, karena dia tahu bahwa orang-orang ini punya tujuan yang lain daripada tujuan Tuhan mengutus saya ke dunia. Sehingga dia keluar dari situ. Wah enak sebenarnya kalau diangkat jadi raja. Rakyat jadikan dia raja. Ini suara Tuhan. Tapi dia tahu ini bukan suara Tuhan, bukan rencana Tuhan, makanya dia tidak mau. Nah Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa karena sudah malam, perikop berikutnya nanti, maka murid-muridnya pergi dari tempat itu. Sudah selesai semua acara makan-makan, lalu matahari sudah mulai tenggelam, maka murid-muridnya menyeberang. Nah nanti khotbah 2 minggu yang lalu dari Vikarsya di Nimo itu, ketika murid-murid itu menyeberang ke danau itu, maka mereka dihadang oleh angin sakal di tengah-tengah. Lalu ketika itu Yesus tidak bersama dengan mereka. Lalu orang banyak melihat bahwa ini waktu murid-murid berangkat, maka tidak ada Yesus bersama dengan mereka. Lalu mereka kembali juga ke tempat itu, Yesus tidak ada di sana. Nah maka di perikop berikutnya itu ayat 25 sampai ayat 24 itu orang banyak mencari-cari Yesus. Mencari dia, kemana dia pergi, di mana dia berada. Karena melihat murid-murid berangkat tidak ada di perahu bersama-sama dengan mereka. Mereka kembali ke tempat mereka ngumpul makan roti. Dari 5 roti dan 2 ikan juga Yesus tidak ada di sana. Lalu pertanyaan bagi mereka, Yesus ada di mana sebenarnya? Lalu mereka berusaha mencari dia. Mereka menyeberang, mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan keluarga, tinggalkan semua. Lalu mereka menyeberang, dan di ayat 25 yang kita baca tadi dikatakan bahwa orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut, yaitu di satu tempat bernama Kapernaum. Nah ketika mereka menemukan dia, maka mereka bertanya kepadanya, bila mana engkau tiba di sini? Atau ini satu pertanyaan, kapan engkau tiba di sini? Atau sejak kapan engkau berada di sini, Guru? Kan kalau kita ditanya seperti itu, lalu kita jawabannya secara umum, maka kalau tadi malam bilang tadi malam saya tiba di sini. Kalau 1 jam yang lalu berarti kita bilang
saya tiba 1 jam yang lalu. Harusnya jawabannya seperti itu. Tapi apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang banyak ini? Dia berkata kepada mereka bahwa aku tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak basa-basi. Kemungkinan pertanyaan ini hanya basa-basi saja, bilang, oh, apa kabar? Sudah lama tiba di sini. Padahal kita sudah tahu dari tadi dia di situ berdiri begitu ya. Padahal ini hanya opening, pendahuluan pembicaraan sebenarnya. Tapi Yesus langsung masuk dan menyatakan motivasi mereka. Sebenarnya kamu datang kepada aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dan telah percaya, tetapi karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara, jawabannya Yesus beri adalah jauh dari apa yang mereka telah pikirkan. Jauh apa yang mereka harapkan. Bahkan saya bilang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari Yesus sebenarnya. Nah, Yesus mengetahui motivasi yang paling dalam di dalam hati setiap orang. Maka Bapak Ibu Saudara, mesti kita harus hati-hati. Gembala, majelis, suami, istri kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Engkau berniat jahat kepada suamimu, engkau berniat jahat kepada istrimu, mungkin dia tidak tahu. Engkau coba-coba selingkuh, diam-diam. Engkau coba-coba membangun cinta segitiga di luar sana. Suamimu, istrimu tidak tahu di rumah. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dan satu kali dia akan tegur kau dan dia baru kau sadar. Ternyata Tuhan maha tahu. Ayat 26, ayat 27 ini merupakan satu nasihat. Sekaligus satu teguran yang sangat keras. Bagi orang-orang yang mengikut dia dari waktu itu. Dan kepada kita juga hari ini. Orang Kristen, orang percaya yang punya motivasi yang bengkok dalam mengikut Tuhan. Makan roti menjadi kenyang. Dan itu banyak hal terjadi dalam kekristenan hari ini. Mengikut Yesus hanya karena mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dialami. Bukan karena telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan. Sehingga nanti kita lihat tipe-tipe orang itu yang datang kepada Tuhan kalau tidak ada mukjizat, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar dari masalah, maka lama-lama tinggalkan Yesus. Tinggalkan iman. Karena kenapa? Motivasi. Dan lihat orang ini nanti Bapak Ibu Saudara ya. Habis Yesus mengatakan semua dari pasal ini, ayat 25 sampai ayatnya yang ke terakhir itu 59. Satu persatu tinggalkan Yesus. Satu persatu tinggalkan Yesus. Dan Yesus tidak sedih. Yesus tidak gelisah. Siapa follower ini? Kalau anak muda hari ini punya media sosial, TikTok, IG apalagi ya. Itu YouTube subscriber. Wah, ini satu subscriber follower itu luar biasa, itu berharga. Oh, saya punya pengikut ini luar biasa. Tapi Yesus sekalipun tinggalkan dia orang banyak ini, dia tidak takut. Lihat nanti di pasal berikut itu, di ayat berikutnya dikatakan kepada Petrus, kamu juga tidak mau pergi. Tapi jawaban Petrus bilang, kami tidak pergi. Karena kami telah percaya kepadamu bahwa engkau adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, artinya begini bahwa Yesus itu dalam kehidupan kita itu bukan hanya sebatas sumber solusi dari masalah hidup kita. Bukan sebatas pemberi jalan keluar dari masalah kita. Bukan hanya sebagai sumber berkat jasmani bagi kita.
Tetapi kita harus menyadari bahwa Dia itu adalah Allah yang telah turun dari sorga, memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Maka kalau kita sadari itu Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengerti bahwa tanpa Kristus kita akan mati. Tanpa Kristus kita akan mati. Itu sebabnya dikatakan bahwa akulah roti hidup. Roti itu melambangkan kebutuhan. Lah kalau kita tidak makan 3 hari nasi saja, itu kita bisa step Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa masuk rumah sakit, pingsan. Lalu kalau kita tidak membaca firman Tuhan, saya tidak tahu kerohanian kita itu bagaimana. Itu kita akan mati. Mungkin tubuh kita masih hidup, tapi rohani kita mati. Karena kita tidak dapat makanan itu. Dan jiwa kita pun tidak akan diselamatkan ketika hari penghakiman. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya dengar dapat satu video dari grup WA. Dia berkata bahwa orang berkata hari ini bahwa kekristenan maju, betul. Orang Kristen hari ini kuasai segala teknologi. Kalau Bapak Ibu ikuti, itu kayak penemuan-penemuan itu rata-rata orang Kristen. Kenapa dia bilang? Bahwa dia bilang secara fisik itu kita hebat, kuasai semua teknologi. Anggota jemaat hebat-hebat, ilmu pemerintahan, ilmu apa semualah, ilmu pertambangan, ilmu apalagi ilmu otomotif, semua dikuasai oleh anggota jemaat. Tetapi yang menjadi kenyataan hari ini bahwa orang Kristen malas baca Alkitab. Saya tanya di kelas sekolah minggu, saya bilang bahwa siapa yang sering baca Alkitab setiap hari? Jangan sering lah, yang pernah baca setiap hari 1 minggu terakhir. Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Saya bilang, ya Tuhan, kami punya anggota jemaat ini tugas kita sebagai orang tua. Lalu saya tanya lagi, siapa yang telah berdoa 1 minggu terakhir? Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Bapak-bapak, ini tugas kita. Mama-mama, ini tugas kita. Mulai sekarang, mari kita ajar anak-anak kita untuk baca firman Tuhan. Ada satu orang tua yang berkata kepada saya, bilang, saya punya anak itu tidak lancar baca tulis. Saya bilang suruh dia baca ayat Alkitab saja, 1 pasal 1 hari. Lalu suruh dia tulis pasal 1 hari ini, pasal 2 hari ini. Pasti lama kelamaan dia akan lancar baca dan dia akan lancar tulis. Dan bukan hanya ilmu itu yang dia dapat, itu juga akan melekat di dalam pikiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dihantui dengan rasa takut ya. Kalau tidak ada makanan di rumah, betul ya? Tidak ada beras di rumah. Kemarin kami punya beras di rumah, istri saya dia bilang, kita punya beras habis. Saya bilang, terus? Dia bilang, saya cuma kasih informasi saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita takut kalau kita tidak ada makanan di rumah, betul ya? Maka kita berusaha untuk mencari bagaimana beras supaya bisa ada di rumah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, seberapa banyak kita yang takut kalau kita tidak pernah baca Alkitab 1 kali 1 hari? Ada rasa takutkah tidak di dalam hati kita? Atau ada rasa gelisah, aduh, hari ini saya belum baca Alkitab. Kalau ada, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus ubah kebiasaan ini.
supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu lihat orang ini ikuti Yesus, tapi motivasinya apa? Bukan karena telah percaya, bukan karena mau dengar apa yang firman Tuhan sampaikan, bukan. Tapi karena mau makan, lalu menjadi kenyang. Dan Yesus berkata bahwa makanan itu tidak akan membawa kepada hidup yang kekal, tidak. Saya ini loh roti hidup. Kalau engkau mau menjadi dan memperoleh hidup yang kekal, maka harus miliki saya. Kalau tidak, engkau akan mati binasa. Betul? Lihat nanti orang Yahudi di situ ya. Mereka bertengkar. Mereka bilang, bagaimana mungkin dia akan berikan roti itu kepada kita? Bagaimana dia bisa memberikan tubuhnya? Lalu dia pecah-pecahkan, lalu kita akan makan. Ini kita kanibal itu. Manusia makan manusia. Tapi apa yang mereka pikirkan bahwa roti yang mereka maksud, mereka pikir adalah secara lahiriah, secara harafiah, seperti orang Israel nenek moyang mereka makan mana di padang gurun. Maka Yesus berikan kepada itu bagi mereka. Nah, kenapa Yesus mengatakan bahwa aku adalah roti hidup? Karena di dalam konsep orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika pemulihan Israel terjadi, maka mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan roti dan hadir bersama-sama dengan mereka. Untuk makan dalam satu meja, makan roti seperti orang Israel makan mana di padang gurun. Tetapi ini secara fisik yang mereka pikirkan. Mereka pikir bahwa ini pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan adalah kita merdeka. Kita akan dibebaskan, kita menjadi negara. Kita punya raja sendiri akan memerintah kita. Tetapi yang Allah kerjakan bukan itu. Yang Allah kerjakan adalah pemulihan rohani mereka yang sudah mati. Memerdekakan mereka dari perbudakan dosa. Itu yang Tuhan lakukan. Dan roti yang dimaksud adalah tubuhnya yang akan diserahkan bagi setiap orang yang berdosa. Mati di atas kayu salib berarti dia memberi. Maka kalau Bapak Ibu ikuti perjamuan kudus itu pendeta sering kutip ayat itu ya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Apakah kita makan betul-betul? Bukan. Itu hanya lambang simbol bahwa Kristus telah menjadi pengganti bagi kita dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus berkata bahwa akulah roti hidup, melambangkan makanan pokok orang Kristen hari ini. Ya, tanpa roti tidak mungkin orang bisa bertahan di dalam dunia pada waktu itu. Maka dia berkata bahwa akulah roti hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin di rumah kita punya banyak makanan. Mama Len punya beras di rumah banyak ya. Iya. Mungkin di rumah kita banyak beras. Mungkin lauk banyak di freezer. Mungkin sayur-sayur banyak di dalam kulkas. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa itu tidak akan bertahan dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh setan, apa yang dia tawarkan? Roti, bukan ikan, bukan sayur, bukan yang lain-lain, roti loh. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Apa susahnya Yesus mengubah itu? 5 roti 2 ekor ikan saja dia bisa kasih 5.000 makan orang. Itu hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Apa susahnya bisa? Tapi dia tahu bahwa itu bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Dan dia tahu bahwa kehendak Tuhan harus dia berpuasa selama 40 hari.
banyak tipu kita orang Kristen hari ini. Kita sibuk dengan kebutuhan hari-hari. Memang betul, kalau kita tidak punya makanan kita akan mati. Tapi Yesus memberi jaminan itu di dalam khotbahnya di bukit itu. Dia bilang jangan khawatir tentang apapun yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu minum. Jangan khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dia kasih 2 contoh itu, burung di udara, lalu bunga di padang. Lihat burung-burung, pernahkah tidak dia tanam padi? Tidak pernah, dia hanya datang ke pohon-pohon, ke padi-padi yang sudah kering lalu dia makan. Karena Tuhan sediakan makanannya di sana. Maka kita hari ini juga ya berkebun, silakan berkebun. Tapi jangan lupa cari dahulu kerajaan Allah. Yang berkantor silakan berkantor, tapi jangan lupa cari dahulu kerajaan Allah. Itu dia masalahnya hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sebanyak apapun stok makanan kita hari ini, itu tidak akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Perhatikan ya, orang Israel makan mana di padang gurun. Apakah ada mereka yang sampai bertahan kepada Yesus lahir ada di dalam dunia? Tidak ada, satu persatu mati. Tubuh mereka mati. Lalu kalau kita hari ini, kita juga makan banyak sebanyak apapun tidak akan membawa. Paling umur kita 100 tahun sudah selesai. Tinggal kita dengar berita duka telah dipanggil oleh Tuhan atas nama ini. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang memiliki Kristus di dalam hatinya, maka ia akan selamat beroleh hidup yang kekal meskipun ia sudah mati di dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan satu prinsip kebenaran dan kehidupan rohani bagi kami. Bahwa tanpa Engkau di dalam hati dan pikiran kami, di dalam hidup kami, maka jiwa kami akan binasa. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali kami khawatir akan segala kebutuhan kehidupan hari-hari kami. Tetapi ketika kami kering di hadapan Tuhan secara rohani, kami tidak menghiraukan. Ya Tuhan ya Allah kami, pimpin kami, beri bijaksana kepada kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Karena dari situlah semua akan Tuhan yang Kau tambahkan setiap apa yang kami perlu. Beri iman bijaksana bagi kami dan beri pimpinan-Mu bagi kami, supaya kami boleh melakukan kebenaran. Ada banyak godaan, baik dari dunia dalam diri kami, bahkan segala hal yang ditawarkan oleh dunia. Pimpin kami supaya kami diberi bijaksana oleh Tuhan untuk membagi waktu demi waktu untuk kami mengambil bagian untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan menjalaninya dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya. Firman Tuhan yang sangat indah yang mengingatkan kita sekalian untuk tetap ingat dan memegang firman Tuhan sebagai kekuatan dalam menjalani hidup di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Nya untuk menjadi saluran berkat pernyataan tentang hal-hal kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 209. Dan saya persilakan petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan kolekte untuk mengambil bagian. Nyanyian kemenangan iman nomor 209. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan
tebusan yang besar, yaitu masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kawan yang telah jatuh dan lemah, baik tolonglah dan jangan kau lepas, baik padanya kau peringatkanlah, kasihnya pelepah. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan dilantiknya. Wajibmu sesudah kau diberi, wajibmu sesudah kau rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. soraklah haleluya, Angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang telah mengasihi kami dan telah memberikan yang terbaik dari diri-Mu sendiri, yaitu tubuh-Mu dan darah-Mu sebagai roti hidup bagi kami, umat-umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu. Tubuh-Mu telah hancur bagi kami, menanggung segala dosa dan salah kami, pemberontakan kami, ketidaktaatan kami dan ketidaksetiaan kami. Dan darah-Mu telah membayar lunas hutang dosa kami, membebaskan kami dari hukuman Allah yang kekal, dan memberikan kepastian tentang keselamatan dan hidup yang kekal di sorga. Kami percaya ketika Tuhan berkenan kami masih hidup di dunia ini, kami akan menikmati anugerah Allah dan berkat Allah. Dan sesudah usai dari dunia ini, kami pulang, kami punya tempat di sorga. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang telah memberikan jaminan keselamatan bagi kami di dalam diri dan pribadi dari Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada duduk dalam ruangan ini Tuhan, dalam Ka'bah-Mu
dalam bait-Mu yang suci ini Tuhan. Bukan karena kami terlebih baik dari orang lain, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, menyelamatkan kami, menebus kami, dan memberikan kepada kami keselamatan itu. Bapa di surga, di saat ibadah ini Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban syukur kepada-Mu Tuhan, atas apa yang Tuhan telah buat bagi kami dalam hari-hari hidup kami, baik secara pribadi, keluarga dan rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan, tugas, usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Kami sungguh merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini atau dalam ibadah ini Tuhan, kami bawa persembahan persepuluhan kami yang adalah milik Tuhan. Kami bawa ke rumah Tuhan supaya ada persediaan bagi-Mu di tempat ini, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah bawa persembahan pengucapan syukur kami atas kasih dan berkat rahmat Tuhan buat kami. Kami telah memberikan persembahan kolekte umum dan diakonia. Kami telah memberikan persembahan pembangunan, kotak pembangunan, keranjang Natal dan kotak 1000. Semua yang sudah kami beri, kami percaya Tuhan, ketika kami beri dengan hati yang tulus dan ikhlas, beri dengan sukacita, maka Tuhanlah yang akan memberkati kami semua. Berkati kami di tempat kerja kami, usaha kami. Berkati apapun yang kami kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kami, jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pemuda-pemudi kami, anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Berkatilah masa depan mereka, berkati kehidupan mereka, sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, memberkati pemuda-pemudi yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini, dalam menjalankan kantung kolekte. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka sedang gumuli untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan rahmat-Mu, anugerah-Mu ada buat mereka, sehingga kelak mereka akan meraih masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk badan pengurus yang mengelola keuangan. Tuhan beri hikmat, akal budi dan bijaksana, sehingga dalam pengaturannya semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati sekali lagi jemaat-Mu yang sudah memberi, bahkan yang tidak sempat memberi. Ajarlah kami selalu senang untuk selalu memberi buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kelanjutan ibadah kami. Hamba-Mu yang senang memimpin puji-pujian, urapi dan terus pakai dia menjadi alat dalam tangan-Mu. Kami akan masuk dalam doa berkat, Tuhan berkati. Kami sebentar akan pulang, Tuhan bersama dengan kami dalam hari-hari hidup kami dalam 1 minggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, mempersembahkan semua ini kepada-Mu Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya bersama pemuda-pemudi yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kolekte. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menyiapkan nyanyian kemenangan iman nomor 66. Kita nyanyikan bait pertama, 2, 3 dan bait keempat dalam keadaan berdiri. Dan Bapak Pendeta Hendrik Klerik STH, Gembala Jemaat Karmel, akan memimpin kita dengan doa berkat. Anugerah-Mu halisku datanglah dari atas, dan seterusnya. Anugerah-Mu halisku datanglah dari atas, Roh yang suci ajaran, perihal kasih dan ikhlas dalam damai
damai sempurna dalam kasih yang kekal. Aku jadi miliknya, dia jadi milikku. Orang yang tak beriman tidaklah sempat lihat keindahannya alam, tak kenal akan berkat. Hatiku bergiranglah sejak ku yakin dan tahu aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Dulu maut menakutkan, kini ku dilindungkan di ribaan Tuhanku. Tak bimbang, takkan keluh, aku dengar sabdanya yang manis serta merdu. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Tetaplah ku miliknya, tak dapat diceraikan. Nikmatnya amat besar, ia beri perhentian. Meskipun langit lenyap, bumi pun lalu segera. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Luar biasa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menjamin hidup kami, baik di bumi ini sampai kami tiba di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur karena tanpa Kristus kami pasti akan binasa. Hidup ini tidak ada artinya, hidup ini tidak ada tujuannya. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, dan anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih juga bersyukur untuk kaum bapa yang telah memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah ini. Engkau berkati lewat persekutuan PKB. Biarlah bapa-bapa boleh terus maju, bertumbuh, dan terus hidup menjadi alat indah di dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga Dimo yang telah menyaksikan cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Engkau sertai anak Tinus dalam pendidikannya yang ada di Jakarta untuk terus ke Amerika. Tuhan Engkau sertai, Engkau pimpin, dan Engkau berkati. Biarlah tepat pada waktunya nama Tuhan dimuliakan, ada keberhasilan, kesuksesan yang diraih. Berkati Pak Dimo dengan tugas tanggung jawab di Sarmi, keluar dan masuknya. Engkau berkati semua tugas dan tanggung jawabnya. Berkati kami semua yang hadir hari ini ya Bapa. Biarlah kami tetap mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang baik Tuhan sediakan, Engkau anugerahkan, Engkau tambahkan bagi kami. Tambahkan iman kami semua ya Bapa. Dan sebentar kami kembali, Tuhan sertai. Kami percaya sepanjang jalan Tuhan pimpin kami. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang punya rancangan yang indah bagi kami yang percaya, bersandar, dan mengasihi Engkau. Berkati semua kami yang hadir hari ini, semua anak-anak-Mu yang sudah melayani. Biarlah kami pulang dengan berkat pujian, kesaksian, doa, terlebih sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua menjadi berkat yang besar, meneguhkan hati kami, iman dan pengharapan kami. Damai dan sukacita memerintah di dalam hati kami. Kami hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Bersatu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.